Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pangkalan Selatan. Tentu pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan segala aktivitas kita. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai suatu pesanan petunjuk bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kami datang berkunjung ke sekolah ini tentu terkait dengan salah satu tugas kami, yaitu melakukan pendampingan dengan Ibu Kepala Sekolah beserta dengan Bapak Ibu Guru semua. Ini terkait dengan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, di mana salah satu tugas kami yaitu melakukan observasi. Jadi kami ini adalah tim kerja dari Kepala Dinas untuk terjun ke sekolah-sekolah melakukan observasi. Jadi kami datang ke sini untuk melihat observasi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah terkait dengan indikator yang telah dipilih di PP. Tentu indikator ini yang dipilih ini terkait dengan hal-hal yang menjadi keperluan yang menjadi urgensi di sekolah ini untuk sama-sama kita dengarkan nanti oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi kami ini sebagai tim ini melihat observasi di sekolah ini, kemudian tentu yang berhak melakukan penilaian itu tetap kepada Bapak Kepala Dinas. Sehingga kami nanti memiliki sebuah catatan observasi, kemudian ada rekaman dokumentasi, itu nanti yang kami perlihatkan kepada Pak Kadis, karena beliau yang merupakan atasan langsung dari Kepala Sekolah untuk melakukan penilaian di SKP-nya. Jadi kami ini hanya melakukan observasi. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan, namun tentunya nanti kami harap kepada teman-teman semua ada umpan balik, ada diskusi, ada tambahan, sehingga nanti kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan kita bisa memperoleh manfaat dari kegiatan observasi. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya banggakan, semoga hadirnya Pak Pengawas di depan kita bisa mengintrospeksi diri apa yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah kita supaya bisa menambah wawasan kita untuk mengajar siswa-siswi kita. Jadi yang harus kita lihat di sini yaitu refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Target perilaku. Kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan umpan balik dari warga sekolah secara terbuka. Ya, saya ulangi sekali lagi. Target perilaku, kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan umpan balik dari warga sekolah secara terbuka. Kepala sekolah menunjukkan keterlibatan warga sekolah dalam refleksi pelaksanaan kurikulum. Pendampingan dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan.
Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Seorang guru harus memahami materi dan hasil pembelajaran yang akan dicapai pada setiap semester. Yang kedua, metode pembelajaran. Guru wajib menggunakan media pembelajaran yang inovatif karena semakin menarik metode yang kita gunakan, siswa akan semakin fokus dan aktif dalam belajar. Yang ketiga, evaluasi. Tingkat keberhasilan satuan pendidikan tergantung guru dan seluruh warga sekolah yang saling bekerja sama dalam mensukseskan ujian sekolah dan asesmen nasional sehingga mendapatkan hasil rapor pendidikan yang baik. Perilaku yang dianjurkan. 1. Terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi dan menganalisisnya secara mendalam untuk memahami penyebab dan dampaknya. Yang kedua, melakukan refleksi secara jujur dan objektif tanpa menyalahkan atau membuat justifikasi yang tidak perlu. 3. Menerima umpan balik dari warga sekolah dengan sikap terbuka dan merespon secara konstruktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Perilaku yang dihindari. Yang pertama, menghindari atau menolak membahas kesulitan yang dihadapi, sehingga peluang untuk belajar dari pengalaman terlewat. 2. Hanya melakukan refleksi yang bersifat permukaan tanpa mengeksplorasi masalah secara mendalam. Yang ketiga, mengabaikan umpan balik dari warga sekolah, termasuk menghindari pembicaraan tentang kesulitan dan perbedaan sudut pandang. Indikator keberhasilan. Dibandingkan tahun 2023, kemampuan literasi SMP Negeri 1 Pakalolo 1 Atap mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi pada domain bilangan. Contoh, upaya untuk membenahi ini adalah melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan hasil rapor pendidikan 2024. Hasil rapor pendidikan 2024. Kemampuan literasi sedang 52,17% peserta didik rendah mencapai kompetensi. Kemampuan numerasi sedang 52,17% peserta didik sudah mencapai kompetensi. Karakter, di sini nilai baik. Kemampuan numerasi, capaian sejak 17 naik 17,17 dari tahun 2023. Apa arti capaian saya?
dibandingkan satuan pendidikan lain, peringkat menengah atas 21,40% di kabupaten kota kami. Peringkat menengah 41,60% secara nasional. Karakter capaian naik 10,12 dari tahun 2023. Apa arti capaian saya? Dibandingkan Satdik lain, Satdik Anda termasuk peringkat atas 1,20% di kota Anda. Peringkat atas 1,20% secara nasional. Refleksi, terkadang kita abai terhadap perubahannya keadaan dan menganggap pengalaman bertahun-tahun kita sebagai guru selalu mampu mengantarkan keberhasilan murid. Padahal murid hidup pada zaman keadaan yang sudah berbeda. Cara berkomunikasi, cara belajar, dan cara memandang diri dan lingkungannya berbeda dengan yang kita alami pada zaman kita. Terima kasih atas presentasi yang ditampilkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Tidak ada apa-apanya. Tentu harapan kita semua bahwa apa yang ditampilkan oleh Ibu Kepala Sekolah ini bisa menjadi istilahnya pengetahuan tambahan bagi kita semua. Terutama untuk pribadi saya. Tentu mungkin sebelum kami melakukan penguatan refleksi, mungkin ada tanya jawab dari Bapak Ibu semua, bisa dijawab oleh Kepala Sekolah, dan nanti saya juga akan tambahkan terkait dengan pertanyaan atau sharing-sharing pengalaman Bapak Ibu semua terkait dengan kurikulum sekolah. Tentu kurikulum itu meluas Bapak Ibu ya, mulai dari misi sekolah itu masuk dalam kurikulum, kemudian perangkat pembelajaran juga itu masuk dalam kurikulum, kemudian apa yang dilakukan di kelas itu juga termasuk bagian dari kurikulum. Ekstrakurikuler juga masuk dalam kegiatan kurikulum. Jadi ini meluas ya, meluas sekali dan banyak kalau kita ambil terkait dengan kurikulum. Sehingga tentu banyak mungkin nanti bisa di-sharing oleh Bapak Ibu semua terkait dengan materi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Ya, sekolah itu. Yang saya tanyakan Pak mengenai rapor pendidikan, karena kebanyakan di sekolah itu hasil rapor pendidikan itu tidak ada yang baik semua. Ada yang bahkan ada yang merah, ada yang kadang turun, yang baik itu sedang. Nah, kalau saya ikut kegiatan kemarin di sekolah itu, yang cenderung baik nilainya itu yang siswa sedikit. Ditampilkan itu nilai rapor pendidikan itu baik semua. Nah, dicek ternyata siswa sedikit. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana caranya supaya tiap tahunnya itu rapor pendidikan itu mengalami peningkatan, utamanya itu dari segi numerasi. Karena numerasi itu hampir seluruh sekolah sedang bahkan merah semua itu. Tidak ada yang baik, ternyata tidak ada yang baik. Sekian. Sebagaimana dengan kemampuan saya untuk mendidik siswa-siswa saya di sini, dan terutama juga kepada adik-adik saya guru yang belum terangkat. Saya akan doakan dan semoga kalian bisa menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi siswa-siswa kita. Betul sekali apa yang disampaikan oleh
sekolah, tentu untuk merubah anak kita, tentu dimulai dari diri kita dulu, ya. Ki Hajar Dewantara kan ada filosofinya gitu, bahwa tinggal satu dulu, ya, iman jalan berasal tentu dengan dari. Jadi kita itu memberikan contoh kepada anak kita. Jadi sebelum kita mengarahkan anak kita, tentu kita harus memberikan contoh dulu. Contoh misalnya kita memarahi murid kita tentang terlambat, padahal kita sendiri terlambat. Itu menjadi mindset anak kita bahwa guru bapak guru yang terlambat apalagi kita. Jadi kita memberikan contoh terlebih dahulu. Tentu ketika kita memberikan contoh-contoh yang baik, kita menyebarkan energi positif di sekolah ini, ya, itu harapan kita. Ya. Anak-anak itu energi itu